Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar sekalian? Baik. Jadi Ibu harap semoga kalian baik-baik selalu ya. Dan menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika ingin keluar rumah dan tetap menjaga jarak. Nah, jadi pada pembelajaran ini kita akan masuk di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, aku dan teman baru, dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita terlebih dahulu membaca doa. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang ingin memimpin doanya? Ada? Jika ada, tolong diangkat tangannya ya. Baik, jika tidak ada yang ingin memimpin doa, marilah kita membaca doa bersama-sama. Terlebih dahulu kita ta'awudz dan bismillah. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang terbaik. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengingat nama lengkap dan panggilan teman saat setelah bermain cerita sambil cerita bersama. Siswa dapat memperkenalkan satu teman kepada teman yang lain. Nah, selanjutnya di slide 2 ini, di slide ketiga ini terdapat sebuah cerita yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, anak-anak, di sini ada yang berani ingin membaca cerita tersebut? Jika ada, di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberinya hadiah. Ada yang berani? Baik, jika tidak ada yang berani untuk bercerita, biarkan Ibu yang membacanya. Tapi, Ibu minta anak-anak diam, duduk tenang, dan menyimak cerita dengan baik. Karena sesudah cerita ini akan ada tugas diskusi ya. Terdapat 2 tugas diskusi. Jadi Ibu harap anak-anak bisa mendengarkan cerita tersebut. Nah, baik, Ibu mulai ya. Jadi judul ceritanya yaitu Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran lagi. Pagi itu, semua warga terlihat sangat semangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Sedangkan Pak Nur sibuk untuk mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di dalam tempat sampah atau gerobak sampah. Nah, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng yang dibuat oleh ibu warga desa Babakan. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, apakah anak-anak sudah memahami cerita tersebut? Jadi Ibu kasih kesempatan, jika tidak ada yang dipahami, tolong ditanyakan kepada Ibu. Tidak boleh bertanya kepada temannya, langsung ke Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan?
sebelum kita memasuki forum diskusi. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya mengenai cerita tersebut, Ibu lanjut ya. Karena cerita ini berkaitan dengan diskusi nanti kalian. Jadi mohon semoga anak-anak sekalian, waktu Ibu tadi membaca cerita, semoga anak-anakku memahaminya dengan benar dan bisa menjawab soal diskusinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mari berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan berikut. Nah, diskusi ini terdapat 5 nomor. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga desa sekampung Babakan? Nah, untuk berdiskusi ini kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok, dengan teman sebangku kalian. Cukup 2 orang ya. Berdiskusinya itu 2 orang. Nah, kalian tulis di buku tugas kalian, kolomnya digambar. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan soal diskusinya mulai dari sekarang. Jika Ibu sudah bilang stop, berarti pulpen dan buku semua diletakkan di meja. Tidak ada lagi yang memegang pulpen atau buku. Mengerti? Baik, jika anak-anakku sekarang sudah mengerti, sekarang silakan mengerjakan diskusinya. Nah, sudah? Baik. Jadi kita bahas bersama-sama hasil diskusinya kalian ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Jika ada, tolong angkat tangannya dan berdiri bersama temannya untuk menceritakan atau untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 itu sangat gampang ya. Apa yang dilakukan seorang warga desa Kampung Babakan? Nah, sudah jelas tadi yang Ibu bacakan itu apa yang mereka lakukan. Nah, terus nomor 2, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Maksudnya itu alasannya itu alasan desa Babakan mengadakan kerja bakti. Apa alasannya? Misalnya si A melakukan kerja bakti di desa sebelahnya atau tetangga desanya. Alasannya kerja bakti itu agar terhindar dari DBD atau penyakit lainnya. Nah, itu demi untuk kesehatan kita bersama. Nah, untuk nomor 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Nah, maksudnya itu jika desa Babakan memiliki sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan, jika ada tolong dituliskan di kolomnya, di bukunya, lalu dijelaskan mengapa demikian, mengapa begini ya. Ditulis dengan lengkap. Lanjut nomor 4. Apa sih manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi kampung warga Babakan? Nah, Ibu harap ini diskusi yang pertama gampang ya, karena jawabannya ada semua di cerita tadi yang Ibu bacakan. Lanjut pertanyaan nomor 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, itu misalnya si Abi tidak memiliki sikap tersebut, apa yang terjadi? Mungkin pasti ada temannya yang kayak tidak suka atau bagaimana lah, intinya kayak lain-lain nih begitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini diminta kalian jelaskan juga ya, menurut kalian. Itu ini menurut kalian masing-masing. Apa yang terjadi jika warga Babakan tidak memiliki atau tidak mengutamakan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, lanjut.
ke diskusi kedua. Nah, diskusi kedua ini terdapat 6 nomor ya. Nah, Ibu bacakan. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kau melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat di antara kamu dan temanmu? Nah, di sini bentuk diskusinya sama. Ada kolomnya juga, tempat mengisi jawaban. Jadi ini ditulis juga ya di buku tugas kalian. Teman diskusinya bisa ya teman yang tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini diskusinya kita bahas sama-sama dulu ya. Setelah itu kalian bisa mengerjakannya dengan teman kalian. Untuk soal pertama itu, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Nah, maksudnya itu keberagaman apa yang dimiliki kelompok kalian? Pasti ada keberagamannya. Jadi itu jawabannya ditulis di kolomnya. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Meskipun ini tugas diskusi, ini harus ditulis masing-masing ya, dikerjakan masing-masing. Lalu nanti dikumpulkan sama Ibu. Lanjut ke soal nomor 2. Soalnya yaitu, apakah ciri-ciri fisik seperti warna, kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Ini teman kalian saat berdiskusi. Nah, maksudnya itu ciri-cirinya. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri? Baik. Jika tidak ada yang menjawabnya, Ibu akan menjelaskan apa sih itu ciri-ciri. Jadi ciri-ciri itu, misalnya Ibu dengan Ibu Emi. Ibu Emi itu memiliki tubuh yang langsing, putih, memiliki kulit putih dan tinggi. Nah, itu ciri-ciri yang dimiliki Ibu Emi. Kalau ciri-ciri yang dimiliki Ibu yaitu tinggi, agak kurus, dan sedikit putih. Nah, itu yang dimaksud ciri-ciri. Misalnya si A, ciri-cirinya rambutnya geriting, hitamnya, kulitnya hitam manis, mempunyai bulu mata lentik. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan ciri-ciri. Terus lanjut ke soal nomor 3. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Nah, ini cukup gampang ya. Kenapa sih kalian harus memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi dalam melakukan sesuatu itu harus selalu kompak dan kerjasama? Nah, meskipun kita berbeda suku, bangsa, ras, kita harus saling membantu dan saling kerjasama. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Nah, jadi ini kalian diminta untuk kalian itu kayak menyamakan pendapat kalian. Apakah pendapat kalian beda atau sama? Misalnya si A pendapatnya begini, pendapatnya B begini. Ada juga kesamaannya sedikit, tapi lebih banyaknya itu perbedaan pendapat ya. Jadi jika ada pendapat kalian yang tidak sama, jadi itu saling menghargai pendapat ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Nah, saya mau tanya ke kelompok Ani dan Emi. Apakah kalian jika menyampaikan pendapat itu sama atau berbeda? Berbeda. Ya, tentu ya. Jadi semua orang itu masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda, menyampaikan pendapat secara berbeda-beda. Jadi semua orang itu pasti ada sedikit memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6.
Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Nah, yang dimaksud nomor 6 ini, jika keberagaman kelompok kalian itu bermanfaat, silakan jelaskan mengapa keberagaman kelompok kalian yang miliki itu bermanfaat. Jadi yang di kolom itu kalian gambar nanti, terus dicantumkan jawabannya di situ ya, diuraikan. Saya rasa ini cukup gampang ya. Jadi jika ada yang tidak dimengerti soalnya, bisa ditanyakan langsung ke ibu. Tidak boleh ditanyakan ke temannya, oke? Baik anak-anak, ini diskusinya hanya 2 ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta anak-anakku yang saya sayangi, pembelajaran hari ini bisa kalian ulang-ulang di rumah dan ingat itu tugasnya akan dikumpul minggu depan ya, secara individu. Itu tugasnya ditulis masing-masing ya, meskipun itu berdiskusi bersama teman, tapi tetap ditulis berindividu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Jadi selesai berdoa, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Jika ada kesalahan, Ibu tolong dimaafkan ya. Mohon dan lebihnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.